Salam sejahtera kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini saya membawakan satu topik yang menarik, tapi 3 seri, yaitu aborsi dari sisi firman Tuhan. Sebelum lanjut, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat anugerah dan kebaikan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Dan sebentar kami akan mendengar renungan yang menjadi langkah pedoman hidup kami untuk kami hidup dapat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Kita akan buka di dalam Mazmur 133 ayat 13 sampai 16, demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Saudara, kalau kita lihat lewat mikroskop diperbesar. Nah, ketika terciptanya seorang zigot, janin yang ada dalam kandungan itu seperti seorang ibu yang sedang menenun, membuat lukisan lewat benang. Nah, demikianlah kehidupan manusia. Nah, ada sebuah kisah yang luar biasa. Dr. Bernard N. Nathanson dijuluki Raja Aborsi karena telah melakukan pembunuhan kehidupan sebanyak 60.000 bayi. Dan dia bertobat ketika dia sedang melakukan aborsi kepada seorang wanita yang dimasukkan chip ke dalam rahim tersebut, sehingga dia menyaksikan bagaimana proses jalannya aborsi tersebut. Nah, akhirnya si Christian Bernard Nathanson ini membuat satu buah film dengan judul The Silent Scream, jeritan di tengah kesunyian. Bagaimana seorang bayi, seorang janin berjuang untuk dapat bertahan hidup dari algojo dari sang eksekutor yang dilakukan oleh mamanya sendiri dan tenaga medis, yaitu sang dokter. Nah, setiap manusia diciptakan Allah untuk mempunyai hak hidup yang sama. Makanya tindakan aborsi adalah kekejian di mata Allah dan suatu dosa yang sangat besar karena merusak rencana Allah atas hidup bayi tersebut. Ya. Jadi ketika kita melakukan aborsi, berarti kita telah merusak rencana Allah terhadap bayi tersebut. Jadi Allah sudah punya rencana, nanti kamu lahir, kamu remaja, kamu dewasa, kamu menjadi tua. Itu Allah sudah mempunyai agenda terhadap bayi tersebut. Namun rencana Allah dirusak oleh manusia, dan manusia itu adalah mama daripada bayi tersebut. Nah, saya akan bahas sedikit apa itu aborsi. Aborsi bahasa Latinnya abortio, pengeluaran hasil pertemuan antara sel sperma dan sel telur sebelum waktunya sehingga janin itu meninggal. Kemarin saya ikut seminar tentang bayi tabung. Ya, tentang bayi tabung, bagaimana seorang wanita pengen punya baby namun kandungannya belum bisa siap dan akhirnya harus melalui proses bayi tabung, yaitu pembuahan dari luar ditabung, setelah terjadi pembuahan baru akan dimasukkan ke dalam rahim. Di situ saya bertanya, kalau kita melakukan bayi tabung, nggak mungkin 1 atau 2 sel telur yang diambil karena biayanya terlalu mahal dan kemungkinan untuk jadi bayi itu kecil. Jadi diambil banyak bayi, banyak sperma diambil, lalu diadakan satu pertemuan dengan sel telur, ya. Nanti misalnya dimasukkan sel sperma 20-nya jadi, yang diambil paling cuma 1 atau 2. Berarti yang 18 apa? Yang 18 berarti ya dibuang.
atau ditaruh di bank sperma. Tapi ditaruh bank sperma biayanya cukup mahal. Nggak mungkin 18 ditaruh di bank sperma lalu nanti tahun depan dihidupin, tahun depan dihidupin sampai 18 hidup, maka terjadilah pembunuhan. Ya. Jadi walaupun zigot itu sudah ada kehidupan, sudah ada roh, dan tidak ada satu manusia pun yang berhak untuk menggugurkannya. Secara medis, pengeluaran janin dari kandungan sebelum 24 minggu ya belum masuk hitungan sebagai bayi. Jadi belum masuk hitungan sebagai janin, mungkin disebut zigot. Ya. Dan mengakibatkan kematian. Sesudah 24 minggu disebut pembunuhan bayi, padahal bukan 24 minggu. Ketika terjadi pertemuan sel sperma dan sel telur sudah ada kehidupan. Ya, jadi bukan 24 minggu, 1 jam saja setelah terjadi pertemuan sel sperma dan sel telur itu sudah ada kehidupan. Secara moral ya, Katolik dan hukum, pengeluaran janin sejak pertemuan sel sperma dengan sel telur sampai dengan kelahiran mengakibatkan kematian. Gereja memandang bahwa sejak pertemuan sel sperma dan sel telur di situ ada seorang manusia yang baru. Mazmur 139 ayat 16 di situ dikatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Satu hari-hari akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Ini berarti sejak ada pertemuan itu sudah terjadi kehidupan dan Tuhan sudah punya rencana atas hidup janin tersebut. Tuhan sudah punya rencana atas hidup janin tersebut. Jadi saudara, kalau saudara melakukan aborsi walaupun 3 bulan, sebulan atau apapun juga, itu namanya tetap pembunuhan. Mengapa Allah melarang aborsi? Saya akan tunjukkan ayat-ayat firman. Yang pertama, Tuhan merusak rencana Allah atas hidup bayi yang diaborsi. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi sebelum bayi dibentuk dalam rahim ibu, Tuhan sudah mengenal. Ya, aku telah menguduskan engkau. Jadi bayi tersebut sudah dikuduskan sekalipun dia anak haram. Ya, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi ketika kita belum ada dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah punya rencana, Tuhan sudah menguduskan hidup kita. Dan Tuhan sudah punya rencana untuk masa depan kita. Kejadian 1 ayat 26-27, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Tuhan sudah punya rencana atas hidup kita untuk mengelola bumi, untuk menjadi bisnis, untuk menjadi seorang pengusaha, untuk menjadi seorang peternak, untuk mengelola bumi ini. Ketika kita melakukan aborsi, poin yang kedua berarti melanggar perintah Allah. Ulangan 5 ayat 17, jangan membunuh. Itu melanggar perintah Allah. Lalu nanti ada banyak alasan demi menyelamatkan nyawa ibu dan bla 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 bla. Saya ada 3 seri. Jadi yang pertama ya aborsi dari sisi firman Tuhan. Ya, lalu yang ketiga, setiap makhluk punya hak untuk hidup yang sama, hak azazi manusia. Ya, apapun kondisi dan bagaimanapun prosesnya, makhluk tersebut mereka mempunyai hak yang sama untuk hidup. Nah, ini ada sebuah kisah nyata yang terjadi di Belgia. Seorang ibu muda mengandung bayi yang usia bayi itu 24 bulan, berarti 24 minggu berarti 6 bulan ya. Nah, 24 minggu. Lalu ya ketika diadakan pemeriksaan, dokter itu bertanya, ini bayi mau diteruskan atau mau digugurkan? Karena dia mempunyai satu penyakit ya yang namanya spina bifida. Ini mau dilanjutkan atau diteruskan? Mau dilanjutkan atau digugurkan? Lalu atau ada alternatif ketiga, kita keluarkan janin tersebut, lalu kita obati penyakitnya, lalu janin tersebut dimasukkan lagi ke dalam rahim. Dan solusi yang ketiga ini diambil. Akhirnya bayi yang ada di dalam rahim itu dikeluarin, lalu kepalanya, otaknya ada masalah, dibenahin. Ya, disembuhin. Setelah sembuh, bayi itu dimasukkan lagi ke dalam wanita tersebut. Ya, akhirnya
bayi tersebut dimasukin lagi dalam rahim wanita tersebut. Dan akhirnya bayi itu bisa selamat. Apapun kondisi ya yang terjadi dengan rahim, dia punya hak yang sama untuk hidup. Seperti saya punya teman ya, dan mamanya luar biasa, papanya luar biasa, sehingga akhirnya bayi ini bertahan hidup karena lahir gak punya tulang punggung belakang, tulangnya sumbing. Dokter bilang kalau anak ini lahir akan menghabiskan keuangan keluarga. Apakah mau diteruskan atau digugurkan? Mamanya katakan diteruskan. Benar, begitu lahir operasi pisau-pisau bedah berulang kali ya menyentuh anak tersebut, dan anak itu mengalami satu penderitaan. Kita orang dewasa aja kalau dioperasi satu kali sakit, ini berulang kali. Namanya Kesia, dan Kesia sekarang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa keliling dunia untuk memberikan kekuatan kepada orang-orang yang sedang berjuang melawan penyakit. Jadi apapun kondisi bayi, kita tidak punya hak untuk membunuh mereka. Karena firman Tuhan katakan dengan jelas-jelas, jangan membunuh. Nah, hari ini bagi engkau yang sudah terlanjur melakukan hal yang tidak berkenan, minta ampun dan bertobat. Dan dengarkan, minggu depannya lagi akan ada sesi berkaitan dengan aborsi. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan setiap pemirsa yang mengikuti acara ini, biar mereka diberkati. Apabila ada pelanggaran dan mereka telah melakukan aborsi, ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni. Dan kami bertobat Tuhan. Terima kasih. Karena kami percaya anak-anak adalah titipan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.